كل نفس ذائقة الموت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini sehat insyaallah ya. Habis olahraga ditambahi ada siraman rohani insyaallah, jadi dapat sehat lahir dan batin insyaallah. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Kita harus bangga menjadi seorang muslim karena kita punya agama yang mengatur segala aspek kehidupan kita, Masya Allah. Termasuk dunia olahraga, yang namanya orang punya hobi, punya kesenangan, salah satunya adalah olahraga. Ya, Islam mengatur itu. Islam adalah agama yang mengikuti perkembangan. Salah kalau ada yang bilang Islam itu ketinggalan zaman. Ya, Islam itu nggak mengikuti perkembangan zaman. Nggak. Islam ini agama yang sempurna dan paripurna, cocok dan sesuai untuk setiap zaman. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berolahraga, ternyata Islam juga sudah ngatur, ada rambu-rambunya. Yang pertama, meluruskan niat. Niat ini penting, jadi niatkan kita ketika berolahraga, niatnya adalah supaya lebih sehat, ya, dan dengan sehat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Kita diciptakan oleh Allah bukan sebab sekedar main-main, foya-foya, makan, minum, kayak binatang, enggak. Kita diciptakan oleh Allah ada tujuannya. Apa tujuannya? Ibadah kepada Allah SWT. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Tapi ingat, ibadah itu jangan kita pahami sempit ya. Banyak orang memahami ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, itu aja. Enggak. Ibadah itu luas. Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT itu namanya ibadah. Ya. Bahkan kita kerja, cari nafkah itu juga ibadah. Kita berakhlak baik, senyum ketika ketemu sama orang, itu juga ibadah. Jadi tidak terbatas hanya pada sholat, puasa saja, tidak. Maka niatkan ketika kita berolahraga ini untuk biar kita kuat, dan dengan kekuatan tersebut kita bisa apa? Ibadah sama Allah SWT. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Karena nikmat sehat itu nikmat yang sangat besar. Ya. Tapi mari kita manfaatkan kesehatan kita untuk tujuan yang mulia. Jangan sampai kita dikasih kesehatan tapi kita gunakan untuk dosa dan kemaksiatan. Karena nikmat sehat akan ditanya sama Allah SWT. Untuk apa kita menggunakannya? Untuk apa kita menggunakannya? Ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain, kata Nabi. Salah satunya wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi rambu-rambu yang pertama dalam berolahraga adalah ya kita meluruskan niat. Ya. Jangan sampai niatnya nanti ya sekedar untuk bangga-banggaan, sekedar untuk mungkin cuma mainan saja. Tapi niatkan supaya olahraga kita ini berpahala. Ya, bukan cuma mungkin kalau banyak orang kan main bola mungkin hanya untuk senang-senang saja. Bahkan mungkin ada yang main bola untuk cari duit.
ya kan? Nah, tapi kita harus berbeda. Apa berbedanya? Kita niatkan olahraga kita ini untuk ibadah. Sehingga kita walaupun main bola tapi berpahala. Ya, enak kan? Enak. Udah menyalurkan hobi tapi berpahala. Kapan itu? Kalau kita niatnya lurus. Kalau niatnya supaya sehat, kuat, dan dengan sehat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan niat itu penentu utama. Banyak amalan besar menjadi kecil gara-gara niat. Dan banyak amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niat. Ya, artinya makan, minum, tidur, kita main bola, itu mungkin sepertinya amalan kecil gitu ya. Tapi kalau kita niatnya untuk ibadah kepada Allah, dia bisa menjadi bernilai ibadah, berpahala. Ya, banyak amal ibadah yang besar tapi bisa menjadi kecil gara-gara niatnya rusak. Sholat, puasa, itu amalan-amal besar. Tapi kalau niatnya kita nggak lurus, itu rendah, ya, menjadi rendah. Jadi sekali lagi, mari kita niatkan, ya, luruskan niat kita untuk ibadah kepada Allah supaya walaupun kita main-main dapat keringat, dapat pahala juga gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di antara rambu-rambu Islam juga dalam berolahraga ini adalah kita menjaga semangat sportivitas dalam berolahraga. Ya, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Jangan sampai ya, gara-gara bola, gara-gara jersey, gara-gara seragam kita tengkar antara satu dengan yang lain. Ya, anggaplah ini hanya olahraga. Ini adalah untuk menguatkan ya badan kita supaya sehat. Ya, tapi nggak ada fanatik mah, nggak ada fanatis. Ya, nggak ada fanatik. Wah, pokoknya kalau yang enggak klub aku atau enggak tim aku berarti ya dia musuhku. Enggak. Karena semuanya kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai temannya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi bahkan mari kita jadikan ya, kita main seperti ini itu untuk merekatkan persahabatan kita. Ya, merekatkan persahabatan kita. Dengan kita main seperti ini, kita saling mengenal antara satu dengan yang lain, ya, sehingga persahabatan kita lebih akrab, lebih terjalin, ya, lebih kuat, lebih kokoh, ya. Nah, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Makanya hindari ketika kita dalam berolahraga ini penyakit-penyakit hati yang kadangkala setan menggelincirkan kita. Seperti misalkan ya dengki gara-gara nyenggol misalkan, tawuran. Atau misalkan ujub, wah habis ngegolin, wah. Siapa dulu dong ya. Atau ya salah ya, ria cari pujian dan sebagainya. Nah, ini dari penyakit-penyakit hati seperti ini kita perlu bersihkan, ya. Nah, yang ketiga di antara rambu-rambu dalam agama Islam juga adalah kita menjaga aurat. Jadi biasanya dalam olahraga ini seringkali biasanya membuka aurat. Ya, makanya kita harus berbeda. Kita walaupun main tapi tetap menjaga aturan-aturan agama. Salah satunya adalah menjaga aurat kita. Rasulullah SAW mengatakan, ihfad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali kalau sama istrimu atau sama budak perempuanmu. Kalau sama istri nggak apa-apa, ya. Tapi kalau bukan, ya, maka mari kita menjaga aurat kita. Aurat laki-laki yang wajib itu adalah kubul dan dubur, itu harus ditutupi, ya.
Dan yang untuk hati-hati adalah ya sampai ke pusar, sampai ke paha. Itu lebih hati-hati. Ada perselisihan sih di kalangan para ulama, tapi yang lebih hati-hati adalah kita tutup. Ya, karena ada hadis ghutti fahidak fa innal fahida aurah. Tutupilah ya pahamu, karena paha itu termasuk bagian dari aurat laki-laki. Ya, makanya kita hendaknya menjaga. Karena yang namanya aurat itu adalah aib kalau dibuka. Ya, aib kalau dibuka. Nah, kita menjaga aurat. Kemudian di antara rambu-rambu dalam agama juga, hendaknya kita dalam berolahraga ini tidak sampai melalaikan. Tidak sampai melalaikan. Harus tetap ingat apa? Waktu. Ya, tetap ingat waktu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Ya, tiada hari tanpa bola. Ya, tiada pokoknya sing dipikirin bola terus yang dalam pikiran kita. Enggak juga. Ya. Nah, karena tujuan kita hidup bukan untuk main bola. Ya. Tujuan kita hidup adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi enggak mengapa. Islam membolehkan juga kita bermain ya, sekedarnya, enggak terlarang juga. Karena manusia juga punya hak, ya, diri kita juga punya hak untuk istilahnya refreshing, itu ada. Nabi SAW mengatakan, inna li ahlika lahaqqa, wali badanika haqqa, wali rabbika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Badanmu punya hak, ya, keluargamu punya hak, Rabbmu juga punya hak, maka masing-masing berikanlah porsi haknya masing-masing. Artinya saatnya kita sholat, ya berarti apa? Sholat. Saatnya sama keluarga, bantuin bini, bantuin istri, ya, jemurin baju, ya, nemenin belanja, ya kita temenin. Ya, saatnya mungkin kita untuk berolahraga, bermain, ketemu sama teman, ya silahkan. Jadi tinggal kita pandai-pandai apa mengatur waktu. Ya, intinya jangan sampai melalaikan kita dari yang inti. Ya, jangan sampai kita gara-gara olahraga waktunya adzan sik bablas terus. Ya. Nah, waktunya dipanggil oleh orang tua, ditelepon misalkan sama orang tua, ya, sakit minta dianterin ke rumah sakit, ya. Sik main bola dulu. Nah, jangan. Atau dipanggil istri. Nah, ini suami-suami takut istri. Dipanggil sama istrinya. Misalkan, ya, maka ya, kalau dianya mau untuk nunggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau mintanya mungkin kebutuhan mendesak, maka apa? Jangan sampai ya kita olahraga ini melalaikan dari yang inti. Intinya itu, ya. Baik. Jadi semuanya ada porsinya, semuanya ada waktunya. Kemudian juga hal yang paling penting juga dalam berolahraga adalah wala wal bara. Ya, cinta, loyalitas dan benci kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita misalkan nih karena suka sama bola akhirnya seneng atau mengidolakan pemain-pemain bola yang kafir. Nah, sapa sing biasa nih mengidolakan Ronaldo, Messi, ya, dari orang-orang kafir. Wah, iki mantap iki tendangannya, ya, tendangan pisang misalkan. Ya, jangan sampai. Kenapa? Karena itu berarti kalau kita mengidolakan dia, mengidolakan orang kafir. Ronaldo, Messi lah sik gurung masuk Islam toh. Nah, kecuali kalau nanti sudah masuk Islam, nah nggak apa-apa sampai ngefan. Ya, nah, mendingan ngefans sama ya tendangan si Madun, ya kan. Nah, atau ya, jadi daripada misalnya kita ngefans sama orang kafir, karena itu sudah berkaitan dengan akidah. Nabi SAW mengatakan, awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu tidak bisa ditawar-tawar. Kita benci karena Islam dan cinta juga karena Islam. Ya. Di antara rambu-rambu dalam berolahraga juga
jangan ada perjudian. Ya, jangan ada perjudian. Biasanya kalau dalam sebagian olahraga itu ada perjudiannya. Ya, ayo taruhan. Sing menang, sing kalah nanti taruhan berapa. Nanti yang kalah berarti uangnya ya bagian tim yang menang misalkan. Ya, ini tidak diperkenankan. Karena itu termasuk bagian dari perjudian yang dilarang dalam agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, adu nasib itu termasuk tipu daya setan. Hindarilah, jauhilah agar kalian bahagia. Makanya biasanya orang kalau yang main bolanya taruhan, ya biasanya tawuran biasanya. Tawuran. Karena dia eman-eman sama apa? Taruhannya tadi, duitnya udah taruhan banyak. Akhirnya sudah nggak sportif lagi. Ya, maka hindari hal-hal seperti ini karena tidak ada yang lebih mahal daripada persahabatan. Tidak ada yang lebih mahal daripada ya persaudaraan. Ya, persaudaraan. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, persahabatan di antara kita, jadikan olahraga untuk mempererat ya persahabatan di antara kita, bukan malah meretakkan persahabatan di antara kita. Ya, nah, jangan sampai juga cuma slogan saja. Banyak kalau dalam olahraga itu kan sebenarnya itu pengennya seperti itu, slogannya mempererat. Ya, makanya biasanya nanti sebelumnya jabat tangan dulu gitu kan ya. Ya, tapi fakta di lapangan sikut-sikutan, ya pelanggaran berat, ya dan sebagainya. Jadi intinya mari kita jadikan olahraga ini ya sebagai sarana kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana kita untuk mempererat persahabatan di antara kita. Jangan sampai malah menjadi sumber melalaikan kita dari akhirat, melalaikan kita dari ibadah, atau sumber ya permusuhan di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu ya, silakan dilanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.